Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 6 dari kelas 11B dengan saya Muhammad Nufail Abid. Saya Cantikat Majekinasi. Saya Gita Fania. Saya Vincent. Kami akan memaparkan biografi, karya tulis, dan kisah keteladanan dari Abu Abdul Muti Nawawi Al-Tanari Al-Bantani. Beliau adalah Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi atau biasa disebut Abu Abdul Mu'ti Nawawi Al-Tanari Al-Bantani, terkenal sebagai Syekh atau Imam Nawawi Banten. Ayahnya adalah Umar bin Arabi yang merupakan seorang ulama lokal di Banten, sedangkan ibunya bernama Zubaidah, seorang ibu rumah tangga. Beliau adalah anak sulung dari 7 bersaudara, yaitu ada Ahmad Syihabuddin, Tamim, Said, Abdullah, Sakilah, dan Sariyah. Syekh Nawawi menikah dengan perempuan bernama Nyai Nasimah, yaitu gadis asal Tanara, Serang. Kemudian dikaruniai 3 orang anak, yakni Nafisah, Maryam, dan Rubiah. Sang istri wafat mendahului beliau. Syekh Abu Abdul Mu'ti Nawawi Al-Tanari Al-Bantani lahir di Kampung Tanara, Serang, Banten pada tahun 1815 Masehi atau 1230 Hijriah. Beliau wafat pada tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah atau 1897 Masehi di usianya yang menginjak 84 tahun. Dikisahkan Syekh Abu Abdul Mu'ti Nawawi Al-Tanari Al-Bantani masih keturunan dari Sunan Gunung Jati. Beliau juga memiliki jalur nasab dari Sayyidina Husain radhiyallahu anhu atau salah satu cucu Rasulullah. Beliau diberi gelar Sayyidul Hijaz atau Maha Guru Jazirah Arab. Dan tak hanya itu, ada Al-Imam Al-Muhakkik wa Al-Fahamah Al-Mudakik, yaitu imam yang mumpuni ilmunya. Kemudian ada Imam Ulama Al-Haramain atau Imam Ulama 2 kota suci. Setelah usianya mencapai 15 tahun, Syekh Nawawi menunaikan haji dan kemudian berguru kepada sejumlah ulama masyhur di Mekah saat itu. Adapun guru yang pernah mengajar beliau, yang pertama Syekh Umar bin Arabi Al-Bantani, yakni ayahnya sendiri. Kedua KH Sahal Al-Bantani. Ketiga Syekh Baing Yusuf Purwakarta. Keempat Syekh Ahmad Khatib Asyambasi. Kelima Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Dan masih banyak lagi. Saat di Mekah sana, beliau giat dalam menghadiri majelis-majelis ilmu, khususnya di Masjidil Haram. Hingga saking pandainya dilihat dari kedalaman ilmu fikih yang dimilikinya oleh imam masjid utama tersebut, yakni Syekh Ahmad Khatib Sambas, meminta untuk Abu Abdul Mu'ti Nawawi menggantikan posisinya. Semakin hari muridnya semakin banyak. Salah satu di antara muridnya adalah seorang pemuda yang berasal dari Indonesia, yakni Hadratusi Syekh KH Hashim Asy'ari, yang sekarang dikenal sebagai pendiri Nahdlatul Ulama. Karya tulis beliau juga tidak kurang dari 115 kitab. Sulam Al-Munajah Syarah, Safina Al-Salah, Bahjah Al-Wasail Syarah, Al-Risalah Al-Jami'ah Bain, Al-Usul wa Al-Fiqih wa Al-Tasawuf, Al-Tawsikut, Al-Habib Al-Gharib Syarah, Fat Al-Qarib Al-Mujib. Itu adalah ketiga kitab beliau dan tentunya masih banyak lagi. Adapun keteladanan beliau yang patut kita contoh. Yang pertama yaitu keberanian mengungkapkan pendapat. 2 yaitu semangat belajar. Dan yang ketiga menghargai makam orang berjasa. Pada tahun 1828 Masehi, Syekh Nawawi pulang ke Banten setelah 3 tahun bermukim di Mekah. Beliau miris melihat rakyat Indonesia tertindas oleh Belanda, sehingga mendorong Syekh Nawawi untuk menyumbangkan ilmu yang ia miliki untuk kemajuan masyarakat Indonesia dan menentang segala bentuk kekerasan. Sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.